Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan kawan pajak semuanya. Perkenalkan, saya Ibnu Nahrozi, penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Mampang Perapatan. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba ya berdiskusi mengenai peraturan yang baru saja terbit, yang mungkin ditunggu-tunggu ya oleh Bapak Ibu semua, yang sepertinya cukup meresahkan ya. Namun kalau kita sudah pelajari, ini ketentuan ini sebenarnya cukup melegakan bagi kebanyakan dari kita ya. Karena natura ataupun kenikmatan sesuai ketentuan ini tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak atau karyawan ya. Jadi ada pengecualian dan batasan-batasan tertentu yang tidak dikenakan PPh. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, karena memang waktunya bertepatan dengan hari Jumat ya, kita langsung saja mulai bahan. Saya coba share bahan diskusi untuk pagi ini. Ya, PMK 66 tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Nah, ini kita dapat melihat perbedaan perlakuan dari aturan yang sebelumnya dengan ketentuan yang baru saja berlaku ini. Biaya natura untuk pembiayaan, biaya natura atau kenikmatan yang semula tidak dapat dikurangkan bagi pemberi kerja dan bukan merupakan objek PPh bagi penerima. Dengan ketentuan baru ini, natura atau kenikmatan dapat dibiayakan oleh pemberi kerja sepanjang merupakan biaya 3M ya, dan merupakan objek PPh bagi penerima atau pegawai. Kemudian di aturan sebelumnya, biaya natura atau kenikmatan yang dapat dikurangkan disebutkan yaitu untuk penyediaan makan minuman bagi seluruh pegawai, kemudian natura atau kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan, kemudian tetap merupakan bukan objek pajak bagi penerima. Dalam ketentuan baru ini, tetap ada pengecualian, ya, yaitu pengecualiannya ada 5 poin ya. Jadi terdiri dari penyediaan makan minuman atau bahan makanan dan bahan minuman bagi seluruh pegawai, kemudian natura atau kenikmatan di daerah tertentu, kemudian natura atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan, kemudian natura atau kenikmatan yang berasal dari APBN, APBD, kemudian natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Jadi kita langsung saja ke pengaturan di PMK 66 ini. Ruang lingkup pembebanan biaya. Biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara. Jadi semua
natura atau biaya penggantian atau imbalan sehubungan natura dan kenikmatan itu dapat dibiayakan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kemudian biaya tersebut adalah sehubungan dengan biaya pekerjaan, merupakan hubungan pemberi kerja dengan pegawai. Kemudian biaya tersebut berhubungan dengan jasa karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak. Kemudian ketentuan mengenai pembebanan biaya untuk pengeluaran yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dibebankan sesuai dengan ketentuan penyusutan atau amortisasi. Sedangkan yang biaya atau pengeluaran yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Nah, ketentuan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 atau awal tahun buku dalam hal periode tahun bukunya tidak dimulai dari 1 Januari ya. Jadi bagi pemberi kerja yang tahun 2022 kemarin tidak membiayakan natura atau kenikmatan yang diberikan kepada pegawai, ini dapat melakukan penyesuaian yaitu dengan mekanisme yang disediakan yaitu pembetulan SPT ya. Nah, kemudian untuk pembahasan mengenai natura atau kenikmatan sebagai objek pajak di PMK 66 ini disebutkan pengertiannya yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan merupakan penghasilan yang menjadi objek PPh. Jadi natura atau kenikmatan pemberian atau penggantian imbalan disebut sebagai natura atau kenikmatan itu apabila berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai atau karena adanya transaksi jasa antar wajib pajak. Kemudian dari PMK 66 ini kita dapat mengetahui ya apa perbedaan natura maupun kenikmatan ini. Apa yang disebut sebagai natura adalah barang yaitu selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima. Jadi natura ini berupa barang ya yang kepemilikannya beralih dari pemberi kepada penerima. Dicontohkan adalah mobil mobil dinas ya untuk pegawai. Kemudian untuk kenikmatan ini adalah berupa fasilitas atau pelayanan yang bersumber dari aktiva, baik dari aktiva pemberi kerja maupun dari aktiva milik pihak ketiga yang disewa atau dibiayai oleh pemberi untuk dimanfaatkan oleh penerima. Dicontohkan pula fasilitas mobil dinas. Jadi untuk kenikmatan ini tidak ada peralihan kepemilikan ya. Tidak dengan natura tadi, ada peralihan kepemilikan. Nah, setelah kita mengetahui bahwa natura maupun kenikmatan itu menjadi objek pajak, di dalam PMK 66 ini ada pengecualian dan batasan tertentu yang tidak dikenakan PPh. Yaitu berupa makanan, bahan minuman atau minuman bagi seluruh pegawai. Natura atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu, natura atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan,
Kemudian natura atau penikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Diatur lebih lanjut pada PMK. Ini maksudnya di PMK 66 ini ya. Jadi untuk 4 poin yang pertama ini dijabarkan lebih lanjut di PMK ini, sedangkan untuk yang natura yang berasal dari APBN, APBD tidak dijabarkan lebih lanjut dalam PMK ini. Nah, yang pertama adalah makanan atau minuman bagi seluruh pegawai. Ini merupakan tidak dikenakan atau dikecualikan dari pengenaan PPh ya. Untuk makanan dan minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja, ini tidak ada batasan, jadi berapapun yang diberikan, disediakan oleh pemberi kerja, merupakan natura atau peringatan yang dikecualikan dari pengenaan PPh. Kemudian kupon makanan atau minuman bagi pegawai yang tidak berada di tempat ya, contohnya bagian pemasaran, bagian transportasi atau dinas luar lainnya. Yang dimaksud kupon di sini adalah alat transaksi bukan uang. Jadi kupon tadi diberikan tidak dalam bentuk uang ya, merupakan alat transaksi yang dapat ditukarkan dengan makanan atau minuman. Termasuk dalam pengertian kupon adalah penggantian biaya makan atau minum oleh pemberi kerja, yaitu atau kita biasa sebut reimbursement ya. Jadi walaupun diberikan dalam bentuk uang, karena ini bersifat reimbursement, maka ini dianggap sebagai atau termasuk dalam pengertian kupon. Kemudian ada batasan untuk kupon ini adalah sebesar 2 juta per pegawai per bulan atau sejumlah pengeluaran makan minum di tempat kerja per pegawai per bulan jika pengeluaran tersebut lebih besar dari 2 juta. Jadi misalnya di tempat kerja, pegawai di tempat kerja menerima makanan atau minuman tadi dengan nilai sebesar 2,5 juta, maka untuk kupon ini batasannya menjadi 2,5 juta. Namun apabila kupon ini diberikan lebih dari 2,5 juta, 2,5 juta maksudnya sebesar yang diberikan untuk pegawai yang ada di tempat kerja ya, maka selisihnya merupakan objek PPh. Nanti untuk detailnya ada contohnya untuk dapat lebih mudah untuk memahami. Kemudian untuk bahan makan dan minuman dengan batasan tertentu ini ada pengecualiannya, yaitu diberikan dalam rangka bingkisan dalam rangka hari raya dan selain hari raya. Nanti ada penjelasannya nanti set selanjutnya. Nah ini contoh pemberian kupon ya, pengecualian PPh atas pemberian kupon. Jadi PTBA memberikan makan minuman untuk seluruh pegawainya di kantor sebesar 2,5 juta per bulan. Untuk pegawai divisi pemasaran mendapat kupon sebesar 2.700 per pegawai per bulan. Maka untuk pengecualiannya adalah sebesar 2,5 juta, sehingga selisih lebihnya yaitu 200.000 merupakan objek PPh, natura yang menjadi objek PPh.
Nah, itu tadi untuk makanan dan minuman yang diberikan kepada pegawai. Kemudian selanjutnya untuk natura dan atau kenikmatan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri dari pakaian seragam, peralatan untuk keselamatan kerja, sarana antar jemput pegawai, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya, kemudian natura atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional. Jadi di sini ada bahwa natura atau kenikmatan tadi diwajibkan ya oleh kementerian atau lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini ada batasan bahwa natura atau kenikmatan tadi diwajibkan oleh kementerian atau lembaga yang bersangkutan ya. Nah, kemudian untuk natura atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu, ini merupakan jenis natura yang terperinci ya, jadi sudah dirinci untuk jenisnya dan disertai dengan batasannya. Kita lanjut langsung aja ke contohnya. Nah, ini daftar ini ada di lampiran PMK 66 ya, Bapak Ibu. Di sini terdiri dari bingkisan berupa bahan makanan, bahan minuman, makanan atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan. Ini diterima atau diperoleh oleh seluruh pegawai. Di sini tidak ada batasan. Jadi apabila bingkisan tersebut dalam rangka hari raya keagamaan, maka dikecualikan dari pengenaan PPh. Kemudian bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan. Nah, di sini ada batasan, yaitu diterima atau diperoleh pegawai, kemudian secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar 3 juta per pegawai per tahun. Jadi maksimal nilainya 3 juta per tahun. Apabila lebih dari 3 juta, maka kelebihan tersebut merupakan objek PPh. Kemudian peralatan atau fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan, antara lain komputer, laptop, ponsel, beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet. Batasannya adalah diterima atau diperoleh pegawai, kemudian untuk menunjang pekerjaan pegawai. Kemudian fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Nah, di sini fasilitas dan pengobatan dari ini diberikan adalah dalam rangka adanya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi untuk fasilitas pelayanan kesehatan atau pengobatan ini yang dikecualikan adalah sehubungan dengan penyakit atau kecelakaan yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan ya. Jadi di luar penyakit di luar itu, apabila mendapat fasilitas atau dari perusahaan maka tidak dikecualikan, jadi merupakan objek PPh. Kemudian fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, atau olahraga otomotif.
Jadi fasilitas olahraga diberikan pengecualian atau tidak dikenakan PPh kecuali fasilitas yang sudah disebutkan tadi. Kemudian batasannya diterima atau diperoleh pegawai dan maksimal diberikan adalah 1,5 juta per pegawai per tahun. Jadi misalnya satu orang pegawai menerima voucher untuk misalnya untuk fitness mungkin ya, itu nilainya 2 juta, maka 1,5 juta tidak dikenakan PPh, selebihnya yaitu 500.000 merupakan objek PPh. Kemudian fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal atau dimanfaatkan bersama-sama. Contohkan mes, asrama, pondokan, atau barak. Diterima atau batasannya diterima atau diperoleh pegawai. Jadi dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai ya, fasilitas tadi. Kemudian fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perorangan atau individu, dicontohkan apartemen atau rumah tapak. Batasannya untuk tidak dikenakan adalah nilainya maksimal 2 juta per pegawai per bulan. Jadi misalnya ada pegawai yang menerima fasilitas apartemen dengan nilai sewa 3 juta per bulan, maka bukan objek pajak sebesar 2 juta, selebihnya sebesar 1 juta merupakan objek PPh. Kemudian fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Batasannya adalah diterima atau diperoleh pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja, kemudian memiliki rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta per pegawai per bulan. Jadi untuk dikenakan yang merupakan objek PPh adalah apabila pegawai tersebut memiliki rata-rata penghasilan bruto sampai lebih dari 100 juta. Kemudian selanjutnya fasilitas iuran pada dana pensiun yang berdirinya telah disahkan oleh ini sama ya, tidak ada perubahan, bukan merupakan objek. Fasilitas peribadatan, kemudian seluruh natura atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022. Jadi untuk natura atau kenikmatan yang diperoleh oleh pegawai di tahun 2022 kemarin ya, ini dikecualikan juga karena memang ketentuan ini belum terbit. Jadi apabila ada pemberi kerja yang telah melakukan pemotongan atas natura yang diberikan di tahun 2022, ini dapat melakukan penyesuaian ya dengan mekanisme yang ada, yaitu pembetulan SPP. Mungkin itu saja ya untuk bahannya. Untuk contoh-contoh bagaimana perhitungannya mungkin nanti bisa dibaca sendiri oleh Bapak Ibu yang ada di lampiran PMK. Untuk pengajuan penetapan daerah tertentu juga ini mungkin tidak hanya sebagian kecil pemberi kerja yang terkait dengan ketentuan ini ya. Mungkin apabila ada Bapak Ibu yang terkait dengan ini, mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut secara di lain kesempatan ya. Kemudian selanjutnya untuk penghitungan nilainya, dasar penilaian untuk natura
yaitu nilai pasar untuk Natura, kemudian jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan untuk kenikmatan. Kemudian dalam hal Natura merupakan barang yang semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi, maka apabila tanah atau bangunan nilainya adalah nilai pasar selain tanah bangunan berdasarkan harga pokok penjualan. Kemudian penilaian kenikmatan dilakukan setiap bulan sesuai penggajian pegawai ya. Kemudian untuk kenikmatan yang diberikan atau dimanfaatkan oleh lebih dari satu penerima, maka dialokasikan secara proporsional sesuai pemanfaatannya. Saat pemotongan akhir bulan berikutnya ya, bukan akhir bulan yang bersangkutan, akhir bulan terjadinya pengalihan. Kemudian untuk penggantian atau imbalan dalam bentuk Natura atau kenikmatan ini dikecualikan dari pemotongan. Jadi pemberi kerja tidak wajib melakukan pemotongan untuk pemberian Natura atau kenikmatan masa pajak Januari 2023 sampai dengan Juni 2023. Namun untuk bagi pegawai yang atau penerima Natura atau kenikmatan wajib menghitung dan membayar sendiri untuk Natura atau kenikmatan yang diterima 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023. Kemudian dilaporkan dalam SPT tahunan. Jadi kewajiban pemotongan Natura apabila ada itu mulai masa pajak Juli 2023 ini bagi pemberi kerja. Kemudian ini contoh perhitungannya, nanti bisa dibaca sendiri. Ya, ini alokasi proporsional pemanfaatan saat pemotongan juga tidak. Ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai PMK 66 tahun 2023 ini ya, Bapak Ibu.